kita akan mendengar sambutan sepatah kata dua dari Pater Kepala SMA Santo Arnoldus Johnson Kupang, sekaligus membuka kegiatan perlombaan Bulan Kitab Suci Nasional SMA Santo Arnoldus Johnson Kupang tahun 2023. Selamat pagi semua. Kita mungkin selama bulan September ini kita disibukkan oleh beberapa kegiatan tentang kitab suci. Tapi ada sekolah-sekolah lain yang kegiatan kitab sucinya lebih besar. Saya ambil contoh Surya Dikara mengadakan satu sayembara kitab suci itu besar-besaran di kota ini. Dan saya kira ini satu pikiran yang baik kalau dalam tahun-tahun berikut kita membuat sesuatu mungkin tidak di kota Kupang, tapi kita memilih satu tempat yang bisa kita adakan untuk itu kegiatan-kegiatan berskala besar. Ataupun kita bisa undang sekolah-sekolah SMP untuk kita menjadi tuan rumah penyelenggara dan kegiatan-kegiatan ini. Saya kira kita bisa buat sesuatu yang baik untuk sekolah-sekolah Katolik. Yang kedua, kalau adik-adik membaca kurikulum, entah kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, ada semboyan yang menurut saya itu berguna. Siapa saja bisa menjadi guru dan di mana saja bisa menjadi sekolah. Jadi guru itu siapa saja. Sebetulnya kegiatan-kegiatan di luar dari kelas, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan seperti ini itu sebetulnya masuk dalam skala itu. Masuk dalam skala itu. Masuk dalam pengertian itu. Masuk dalam pengertian. Karena itu saya minta supaya Bapak Ibu guru coba kita fokus dengan program dari sekolah. Kita fokus. Kita jangan coba kita berhenti untuk menciptakan satu program baru, tapi kita fokus dengan program yang ada. Karena program-program yang dilakukan walaupun sederhana, tapi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka program itu berkualitas. Karena itu saya minta supaya program-program itu dieksekusi dengan sangat baik, dengan sangat sederhana, dengan sangat berkualitas. Dan yang ketiga, mungkin kita dalam hari-hari belakangan ini dipaksa untuk mencintai kitab suci. Mungkin ya, karena pagi-pagi kita mendengarkan kisah-kisah Injil. Tapi saya harapkan bahwa membaca kitab suci itu tidak berhenti di sini. Tidak berhenti di sini. Ada banyak, mungkin baik kalau guru-guru bahasa Indonesia mengambil prosa, puisi dari kitab-kitab Mazmur atau dari kitab-kitab Kidung Agung. Menarik. Atau kamu menulis surat cinta atau menulis sesuatu di Facebook atau di status, coba kamu gunakan kalimat-kalimat dalam Kidung Agung. Menarik sekali. Itu bagus. Ada cinta seperti rusa yang masih muda. Ada cinta yang mengalir seperti lincahnya kijang berlari ketika dikejar oleh apa? Seperti itu. Baik, yang terakhir saya berterima kasih kepada Bruder, Ibu Yul dan Suster dan beberapa yang berkecimpung di kegiatan ini, dan kita memberikan aplaus untuk mereka ini. Kita berterima kasih karena kita mau membuat sesuatu yang baik. Dengan demikian dan atas restu dari Santo Arnoldus Johnson dan
pertolongan dari Allah Tritunggal Maha Kudus, juga leluhur kita yang sudah berbahagia di surga, terutama para misionaris SPD yang punya jari lelah untuk pendidikan di NTT. Saya membuka secara resmi kuis dan lomba baca kitab suci hari ini. Untuk peserta lomba baca kitab suci dari masing-masing kelas akan mewakili 1 orang. Jadi ada 9 orang karena kita ada 9 kelas. Nanti masing-masing perwakilan kelas maju dan mengambil nomor undian dan nomor bacaan kitab sucinya yang sudah disiapkan. Untuk itu, sebelum memulai perlombaan kita pada pagi hari ini, kami akan memanggil para dewan juri dalam lomba baca kitab suci. Mari kita sambut juri pertama kita, Pak Oktav. Juri yang kedua, mari kita panggil Suster Merlin. Dan untuk juri kita yang terakhir, kami panggil Pak Tino kepada dimohon untuk teman-teman semua untuk bisa tenang. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga juri kita yang telah mengambil tempat yang telah disiapkan. Selanjutnya saya berikan waktu sepenuhnya kepada juri untuk memandu acara lomba baca kitab suci kita pada hari ini. Apa yang menjadi bahan penilaian pada hari ini? Yang pertama, terima kasih untuk panitia kecil yang sudah mempercayakan kami sebagai juri pada lomba baca kitab suci pada pagi hari ini. Untuk kriteria penilaian, saya langsung sampaikan saja supaya nanti tidak ada kesannya, apalagi saya yang wali kelas di sini nih. Saya saja yang wali kelas dari 3 juri ini, jadi supaya tidak ada kesan nanti pilih kasih gitu. Nanti saya punya anak wali maju bilang, oh itu gara-gara Pak Oktav. Jadi saya langsung sampaikan saja. Yang pertama itu ketetapan membuka teks. Itu adalah kriteria pertama atau bahan penilaian. Terus yang kedua berkaitan dengan penampilan. Ya, penampilan di sini sopan, tidak menarik perhatian berlebihan, dan ya di sini ada tambahan dari Bruder bilang make up-nya jangan terlalu berlebihan. Dari Bruder, ini Bruder yang tulis ini. Terus yang berikutnya itu
kontak ya, berkaitan dengan penekanan pada kalimat-kalimat penting dan mimik kita pada saat kita membaca kitab suci. Kemudian yang keempat, kejelasan dan artikulasi. Ya. Kalau sebut A, B, B, kalau C, ya itu yang namanya artikulasi. Sudah itu yang berikutnya itu dinamika dan intonasi, ya, naik turunnya nada suara kita pada saat kita membaca. Jadi itu bahan yang menjadi penilaian. Dan yang berikutnya, karena tadi kami sudah diskusi dengan panitia kecil bahwa kita tidak melakukan undian, nanti kami juri yang memutuskan untuk panggil mulai dari kelas mana. Ya, jadi setiap kelas sekarang harus bersiap untuk maju. Sudah siap semua? Yang membaca sudah siap semua? Sudah. Oke, kalau sudah siap, ada tambahan lagi dari Patino, Suster? Oke, kalau tidak ada, mohon bersabar sedikit. Dan selama membaca ini, semua yang di belakang harus diam. Selama kegiatan ini semua harus diam. James, selama kamu bicara terus nanti di situ. James. Jadi semua teman-teman yang di belakang, selama kegiatan ini berlangsung diharapkan untuk tenang. Jadi langsung saja saya panggil atau kami diskusi dulu. Kami panggil mulai dari kelas 12 IPS. Nanti maju dan langsung ambil jawabannya. Dia bisa lihat depan kami. Pembacaan diambil dari Injil Lukas. Orang lumpuh yang disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat duduk mendengarnya. Mereka dari semua desa di Galilea dan Yudea, dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang menyusul seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tempat di depannya Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya,
Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah kepada orang lumpuh itu, kepada aku katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat ketakutan, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeratak, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelangsing ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan." Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus,
Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya." Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Pembacaan dari kitab Yunus. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur sambil nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain,
marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah kepadamu, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa mana engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kuperbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami, apakah engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Berdekatlah orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Tenang. Berikutnya kami panggil peserta dari kelas 11 MIPA.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang tidak masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mengetahui mereka, tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang itu tidak mereka kenali. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemui padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah seorang gembalaan yang baik dan mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawa-nyawaku bagi domba-dombaku. Padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya
menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Tetap tenang. Yang berikutnya kami panggil peserta dari kelas 11 bahasa. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang telah kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, 'Tidak semua kamu bersih.' Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, katamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Berikutnya dari kelas 10B. Daging. Diharapkan kepada kita penonton untuk diam, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi
dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Diharapkan tetap tenang. Peserta selanjutnya dari kelas 10C. Bacaan dari Injil Lukas. Yesus dirupai oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi.
Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang kaki Yesus, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekakan dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi itu mengundang Yesus, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk dan makan bersama berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Diharapkan untuk tetap tenang.
Selanjutnya kami panggil peserta dari kelas 10B. Bacaan dari Injil Lukas. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah,
ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba yang ternyata kepadanya dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelihkan lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia hidup, hilang dan didapatkan kembali. Selanjutnya kami panggil peserta dari kelas 10A. Bacaan dari Injil Lukas. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar.
perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, diharapkan untuk tetap tenang untuk lomba baca kitab suci sudah selesai. Tepuk tangan dulu untuk semua peserta yang sudah ikut.